أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين المؤمنين وجعل الضياق على قلوب الكافرين والمنافقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat duduk bersama, kita dapat kembali belajar bersama di majlis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu ini menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Juga kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu dihitung sebagai sebuah amal ketaatan, sebagai sebuah amal kebaikan yang dapat memberatkan amal timbangan kita di yaumil mizan kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita di setiap Ahad malam, di setiap pekan keempat, membahas kitab Syarah Durus Al-Muhimmah li'amati al-ummah. Penjelasan tentang pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Dan kita masih pada bagian yang pertama, yaitu berkaitan dengan tafsir surah-surah pendek yang hendaklah kita hafal ayat-ayatnya, yang kita gunakan untuk salat 5 waktu, dan juga kita fahami tafsirnya. Maka insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita lanjutkan pada tafsir surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Seperti biasa, di awal pembahasan surah, maka kita akan bahas terlebih dahulu apakah surah Al-Ma'un ini termasuk surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Maka surah Al-Ma'un ini khilaf di antara para ulama. Ada silang pendapat di antara para ulama, apakah surah Al-Ma'un ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Pendapat pertama, ini pendapat jumhur ulama. Ya, jumhur ulama tafsir mengatakan bahwa surah Al-Ma'un ini termasuk surah Makkiyah. Kenapa surah Makkiyah? Ya, kenapa surah ini digolongkan surah Makkiyah? Artinya surah yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah.
Dikarenakan dengan alasan bahwa surah ini berbicara tentang keadaan orang-orang kafir yang mendustakan akan adanya hari pembalasan, mendustakan akan adanya hari kebangkitan. Dan sebagaimana kita sampaikan di majelis ini berulang-ulang, bahwa di antara ciri surah Makkiyah itu biasanya suratnya pendek dan berbicara tentang masalah tauhid. Ya. Nah, surah Al-Ma'un ini berbicara tentang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang mereka mendustakan akan adanya hari kebangkitan dan akan adanya hari pembalasan. Makanya surah ini diawali dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Tentang pendustaan orang-orang kafir terhadap agama. Dan yang dimaksud ad-din di sini adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Makanya dikategorikan surah Al-Ma'un ini sebagai surah Makkiyah. Bisa difahami sampai di sini? Baik. Pendapat kedua, surah Al-Ma'un ini termasuk Madaniyah. Artinya surah ini diturunkan setelah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Apa alasannya? Juga berkaitan dengan topik ataupun pembahasan yang ada di dalam surah ini. Selain Allah berbicara tentang hari kebangkitan, pendustaan orang-orang kafir terhadap hari kebangkitan, juga surah Al-Ma'un ini berbicara tentang orang-orang munafik yang mana mereka melalaikan salat, ataupun sifat mereka yang kalau salat ingin dilihat oleh manusia. Dan kita tahu orang munafik itu munculnya setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Ya, karena di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Berbicara tentang orang-orang yang lalai terhadap salat, dan berbicara tentang orang munafik. Dan orang munafik itu adanya setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Oleh karena itu, sebagian para ulama mengkategorikan surah Al-Ma'un ini ke dalam surah Madaniyah. Lalu mana pendapat yang paling kuat? Maka wallahu ta'ala alam, pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama, bahwa surah Al-Ma'un ini termasuk apa? Surah Makkiyah. Termasuk surah Makkiyah. Baik. Maka bismillahirrahmanirrahim, kita bacakan ayatnya, kemudian kita jelaskan ayat per ayat dari tafsir yang sangat agung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik. Kita jelaskan satu persatu ayat per ayat yang berkaitan dengan tafsir yang sangat agung ini. Allah Subhanahu wa taala memulai surah Al-Ma'un ini dengan istifham wa ma'nahu at-ta'ajjub. Ya. Allah memulai dengan pertanyaan yang maknanya adalah ta'ajjub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Disebutkan di dalam kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah, ara'aita ayyuhan nabi, wal istifham ma'nahu ta'ajjub. Di sini Allah mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ara'aital ladzi, ayyuhan nabi, wahai nabi, tahukah engkau siapa yang mendustakan agama itu? Alladzi yukadzibu biddin. Ya, tahukah siapa yang mendustakan agama? Yang dimaksud dengan mendustakan agama, ay yukadzibu bil jazai wal ba'thi wal wuqufi
baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala wa mulaqatihi jalla fi'ulah. Yang dimaksud dengan yukadzibu biddin, mendustakan agama, ay yukadzibu bil jaza. Tahukah engkau mereka yang mendustakan hari pembalasan? Nah, jadi yukadzibu biddin di sini maknanya adalah mendustakan agama di sini adalah mendustakan hari pembalasan. Mendustakan akan adanya hari kebangkitan dan mendustakan akan adanya pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus meyakini setelah kematian ada yang namanya, setelah kematian kita masuk kepada alam barzah. Setelah alam barzah baru masuk kepada hari kiamat. Kita masuk ke akhirat dengan perjalanan-perjalanan yang ada di akhirat kelak. Ya, ada yaumul hisab, ada yaumul jaza, ada mizan, ada sirat, ada jannah, ada annar. Itu kita harus yakini. Bahkan yang harus kita yakini bahwasannya kelak setiap kita akan bertemu dengan Allah, setiap kita akan diadili, akan dihisab satu persatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah atau illa sayukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainah turjuman." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba ya nanti pada hari kiamat kecuali nanti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Dan tidak ada antara dirinya dengan Allah penerjemah. Setiap kita harus meyakini bahwa kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita diwafatkan. Setiap kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman dengan hari kebangkitan, beriman dengan yaumul jaza akan sangat berpengaruh pada adab akhlak keseharian kita. Makanya luar biasa. Ayat ini nanti menjelaskan di awal tentang pendustaan orang-orang kafir. Mereka tidak mengimani adanya yaumul jaza dan yaumul hisab. Sehingga berdampak, berefek pada akhlak mereka, akhlak kepada anak yatim, akhlak kepada sesama yang Allah nanti jelaskan di ayat kedua dan ayat berikutnya. Nanti akan kita jelaskan urgensi akan pentingnya seseorang beriman dengan yang namanya iman dengan hari akhir. Ya. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, yang dimaksud dengan yukadzibu biddin juga ai bisyara' alladhi syara'ahu wa da'ahu ibadahu ilaihi al-qa'im ala tauhidihi wa ikhlasid dini lahu jalla fi'ulah. Termasuk juga yang dimaksud mendustakan agama di sini, mereka yang mendustakan syariat Allah. Ya, mendustakan syariat yang Allah syariatkan kepada hambanya. Mendustakan apa yang Allah perintahkan berupa mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan seluruh ketaatan kita hanya kepada Allah. Jadi Allah memulai di surah Al-Ma'un ini ingin mengingatkan akan pendustaan orang-orang kafir yang tidak beriman akan adanya yaumul hisab dan yaumul jaza. Maka kita orang beriman wajib harus mengimani akan adanya hari akhir, akan adanya hari kiamat, dan proses setelah kita kematian di mana kita nanti akan masuk ke alam barzah, kemudian dibangkitkan oleh Allah kembali untuk memperhitungkan dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita di dunia. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Jadi yaum ad-din di sini adalah al-jaza, pembalasan. Ya, sehingga kalau kita belajar tentang satu kaidah, ada dalam kaidah agama kita al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Artinya kalau ada seorang hamba yang baik kepada manusia, maka Allah akan berbuat baik kepadanya. Seorang yang meringankan beban saudara muslimnya, Allah akan ringankan bebannya nanti pada hari kiamat. Orang yang membahagiakan saudaranya, Allah akan bahagiakan. Kan itu kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Nah, kemudian di antara
nama hari kiamat yang pernah kita bahas juga di majelis ini adalah Yaumuddin. Bahwasanya hari kiamat disebut juga Yaumuddin ay yaumul jaza, yaitu hari kiamat disebut hari pembalasan. Di mana setiap sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini ikhwatal Islam wa ikhwatal iman menunjukkan akan dulu orang-orang kafir itu tidak percaya dengan hari kebangkitan. Nah, sekarang ada juga di antara sebagian kaum muslimin tidak percaya akan adanya hari kiamat. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang menolak akan adanya hari kiamat adalah orang-orang yang mungkin dianggap intelek. Orang-orang yang mungkin secara akademis Masya Allah luar biasa. Tapi tidak sedikit di antara kaum muslimin yang satu menolak adanya adab kubur dan nikmat kubur. Banyak, Pak. Banyak di antara kaum muslimin nggak percaya adab kubur dan nikmat kubur. Padahal banyak sekali ayat yang sangat jelas menjelaskan tentang akan adanya adab kubur dan nikmat kubur. Bahwa setelah kita meninggal tidak beres selesai urusan. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana Fir'aun setiap pagi dan petangnya, setiap hari ditampakkan di alam barzah keadaannya nanti pada hari kiamat, di mana dia akan ditempatkan di mana? Di dalam api neraka. Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ya. Neraka setiap pagi dan petang ditampakkan kepada Firaun. Nih tempat ente nanti di api neraka. Itu kan menunjukkan bahwa adanya adab kubur. Bukankah Nabi juga mengatakan marron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabrain faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Bukankah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi melewati satu kuburan kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban, bahwasanya penghuni dua kuburan tersebut sedang apa? Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah dia diadab dengan suatu yang besar. Yang satu karena apa? Tidak menjaga kesucian kemaluannya ketika kencing, dan yang kedua suka mengadu domba. Kan ini dalil-dalil yang sangat jelas. Belum lagi dalil-dalil yang lainnya yang menjelaskan bahwa ketika kita meninggal masuk ke fase berikutnya yaitu alam barzah. Kemudian baru nanti ke alam akhirat. Dan ini sangat penting ma'asyiral muslimin. Beriman dengan adanya adab kubur dan adanya hari akhirat ini sangat berdampak pada kehidupan kita. Sebagaimana pernah saya sampaikan juga di majelis ini. Betapa banyak penyebab utama seseorang bunuh diri karena tidak meyakini adanya adab kubur dan hari akhir. Betul atau tidak? Sehingga apa? Ketika dia diuji oleh Allah di dunia, capek dengan segala ujian yang Allah berikan, akhirnya apa? Bunuh diri dengan berpikir, saya akan istirahat di peristirahatan terakhir. Dia lupa bukan istirahat. Ya, justru ketika seorang masuk alam barzah, disitulah pintu utama, jembatan pertama sebelum kita masuk ke alam akhirat. Barang siapa yang dimudahkan oleh Allah di alam barzahnya, maka insya Allah di akhirat pun dia akan dimudahkan. Tapi ketika di alam barzahnya Allah persulit, Allah berikan adab, maka keadaan setelahnya akan lebih sulit. Itu keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga apa? Kalau kita tanamkan nilai-nilai pendidikan akidah ini kepada anak-anak kita, sebesar apapun ujian dan cobaan yang dihadapi di dunia, dia harus sabar. Karena masih ada proses kehidupan selanjutnya. Ya, yang menjadikan kenapa orang-orang yang tidak beriman mudah-mudahan bunuh diri, karena dia berpikir sudah, kalau saya sudah meninggal sudah istirahat, nggak ada lagi beban hidup, udah nggak ada lagi tanggungan. Salah. Justru apa? Bersiap-siap dia mendapatkan apa? Adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus tanamkan ini kepada anak-anak kita, ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya mari kita lihat sifat orang-orang kafir tentang hari kebangkitan. Mereka nggak percaya. Mereka mengatakan aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Mereka mengatakan apakah kami yang telah mati sudah jadi tanah, ya, sudah jadi tulang belulang, ya, kemudian kami benar-benar dibangkitkan kembali. Lihat, yang mereka gunakan adalah apa? Logika. Maka selalu saya ucapkan juga berulang-ulang bahwa iman itu kaitannya dengan apa? Hati. Tidak bisa kita timbang dengan logika, karena logika kita nggak akan pernah masuk. Ya, kalau kita timbang dengan logika, bagaimana mungkin orang sudah jadi tulang belulang, sudah dimakan ya ulat, sudah dimakan binatang-binatang di dalam alam kubur kita, tidak tersisa jasad kita, kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah. Logika kita nggak akan sampai. Tapi disitulah fungsinya apa? Iman. Ya,
Makanya saya bilang tadi dari awal, betapa banyak orang-orang yang mengatakan saya seorang akademisi, saya seorang intelektual, tapi tidak percaya dengan hari akhir, tidak percaya hari kebangkitan, karena segala sesuatu ditimbang dengan logika. Padahal ini perkara iman, yang kata para ulama bahwa iman itu qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil qalb, wa amalun bil jawarih. Bahwa iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati dan diamalkan dengan anggota badan. Itu iman. Tidak bisa kita timbang dengan apa? Logika. Ya. Kemudian mengatakan abaunal awwalun, apakah nanti bapak-bapak kami yang terdahulu yang sudah meninggal lebih dulu juga akan dibangkitkan pula bersama kami? Tuh lihat. Karena mereka mainnya apa? Logika. Dan pernah saya sampaikan juga di majlis ini, saya pernah ketemu salah satu mahasiswa. Ketika saya berbicara tentang surga dan neraka, ya, beres kajian dia bilang, "Ustaz, saya tidak percaya dengan antum bilang." Ketika saya bilang nanti di surga itu kita akan umurnya sebaya. Karena dia pakai logika, dia bilang bagaimana mungkin Ustaz? Nanti saya seumuran sama nenek saya, seumuran sama uyut saya, seumuran sama buyut saya. Masa kita nanti seumuran Ustaz? Itu kan logika yang bermain. Tapi kita harus yakini bahwa Allah katakan di dalam Al-Quran, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Kita harus yakini kita nanti akan sebaya. Tapi kalau kita timbang dengan logika, akhirnya banyak orang yang tidak beriman. Nah, ini fungsinya iman. Ya, maka Allah sampaikan, ya, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Kata Allah, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu? Kalau bukan siapa? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Surat ini berbicara tentang pendustaan orang-orang kafir yang pada akhirnya menimbulkan akhlak buruk. Dan memang fakta ma'asyiral muslimin bahwa kalau orang tidak beriman, ya, dengan rukun iman yang 6 pasti berdampak pada akhlak mereka. Kita ambil contoh paling sederhana. Ketika ada orang tidak percaya adanya surga dan neraka, kira-kira imbasnya apa? Melakukan segala hal semaunya. Kenapa? Karena dia bilang, yang penting saya lakukan apapun di dunia tidak ada konsekuensi. Mau saya berzina, mau saya minum minuman keras, mau saya bermaksiat sebajam apapun, toh nanti saya meninggal sudah beres perkara. Begitu kan? Dia nggak percaya bahwasanya Allah siapkan surga untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang taat kepada Allah, Allah siapkan neraka bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Ketika dia tidak mempercayai adanya surga dan neraka, tidak percaya ada namanya hari kebangkitan, sehingga apa? Menimbulkan penyakit perbuatan yang berkaitan dengan akhlak. Sehingga apa? Moralnya rusak. Maka inilah yang selalu saya sampaikan, bahwa pendidikan akidah itu harus menjadi pendidikan pertama yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena dengan pendidikan akidah inilah akan memunculkan perilaku yang baik. Itulah yang selalu para ulama katakan, annal aqidata as-sahihah sababun fi istiqamati suluki syakhs. Bahwasannya akidah yang lurus akan menyebabkan lurusnya akhlak dan adab kita. Ya, ini penting. Kalau orang sudah tidak beriman, ya sudah akhlaknya buruk pasti. Ya, karena dia tidak tahu ada konsekuensi. Dia nggak beriman bahwa kita akan dibangkitkan kembali. Dia nggak beriman bahwa setiap sekecil apapun perbuatan yang dia lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kalau kita baca ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan iman, pasti korelasinya dihubungkan dengan masalah apa? Akhlak, adab, perilaku. Ya. Banyak sekali kalau kita bicara tentang masalah hadis-hadis akidah, itu selalu dikorelasikan dengan masalah adab. Termasuk ayat ini. Allah memulai dengan apa? Pendustaan orang-orang kafir terhadap hari akhirat, terhadap hari pembalasan, hari kebangkitan. Sehingga Allah jelaskan pengaruhnya, efeknya di ayat yang kedua. Apa kata Allah? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ. Maka itulah mereka, orang yang suka menghardik anak yatim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini, di antara tanda-tanda orang yang mendustakan hari pembalasan, di antara efek daripada mereka mendustakan hari akhir, mereka tidak peduli terhadap anak yatim, bahkan bukan hanya sekedar tidak peduli, bahwa mereka bahkan menyakiti anak yatim. Kenapa? Allah telah cabut rahmat dan kasih sayang dari hati mereka. Ya.
Sehingga orang-orang yang tidak beriman dengan adanya hari akhir, ya tadi perilakunya seperti binatang. Ya, karena mereka nggak percaya akan adanya hari pembalasan. Sehingga mereka menganggap bahwasannya dunia ini tempat untuk mereka senang udah. Tidak ada konsekuensi, mau dia bermaksiat, tidak bermaksiat, ya sudah, dia nikmati hidup ini. Sehingga yang dia cari adalah dunia, dan dunia. Obsesi utamanya apa? Dunia. Makanya di surat yang sebelumnya, di pertemuan yang lalu kita jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita untuk terlalu cinta terhadap dunia secara berlebihan. Ya. Allah cabut hatinya. Dan kalau orang sudah dicabut kelemah lembutan, pasti kehidupannya rusak. Makanya Nabi mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Bahwasanya kelemah lembutan tidak dicabut dari hati seseorang, melainkan pasti akan membawa kerusakan. Tetapi sebaliknya, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Kelemah lembutan tidaklah ada pada diri seseorang kecuali pasti akan menghiasi akhlaknya. Maka kita diperintahkan untuk berbuat lemah lembut, terlebih pada anak-anak yatim. Makanya Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang enggak berkasih sayang, Allah enggak kasih sayang. Allah enggak berikan kasih sayang kepada orang tersebut. Bukankah kita diperintahkan untuk menyayangi anak-anak? Ya. Makanya pernah satu hari Al-Aqra ibn Habis melihat dia punya anak 10. Ya, kaget dia ketika Nabi mencium Hasan dan Husain. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sesungguhnya punya anak 10. Tidak pernah satu pun di antara mereka saya pernah cium. Ya, karena dia merasa apa? Seorang tokoh dan lain sebagainya, nggak mau dia cium anaknya. Maka Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang nggak berkasih sayang, Allah nggak berikan kasih sayang kepada hamba tersebut. Apalagi kepada anak yatim. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Ad-Duha apa? Fa'ammal yatima fala taqhar. Ya, dan adapun terhadap anak-anak yatim, janganlah engkau bertindak sewenang-wenang, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan di dalam hadis ini, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ai min thamarati hadat takdzib an yakunal insanu bihadhihi sifah wa hadzal hal yad'ul yatim. Di antara efek buah dari orang yang tidak mau beriman dengan hari pembalasan, pasti pada akhirnya menjadikan sifatnya itu seperti sifat ini. Kasar, menghardik, bahkan mereka apa? Bertindak sewenang-wenang kepada anak-anak yatim. Ya. Ai yazjuruhu zajran syadidan wa yarda'uhu rad'an wa yadfa'uhu daf'an fala yata'amalu ma'ahu bi syafaqatin wala rahmatin. Orang-orang yang seperti ini, ya, mereka akan menghardik, ya, mereka akan bersikap sewenang-wenang dan mereka tidak akan bermuamalah, bergaul dengan anak-anak yatim dengan cinta dan kasih sayang. Ini efek daripada apa? Orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Ini Allah berikan satu contoh saja. Dan sejatinya pasti orang yang tidak beriman dengan hari akhir akan berefek kepada kehidupannya. Kemudian ikhwatul Islam, ikhwatul iman, penting di sini saya menjelaskan tentang pentingnya kita berlemah lembut kepada anak yatim. Ya. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ingat, anak yatim itu kehilangan bapak. Seseorang yang mungkin sangat berpengaruh dalam hidupnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bapak itu tugasnya mencari nafkah. Ketika seorang bapak meninggal, tentu ini akan sangat berefek pada kehidupan seorang anak dan kehidupan seorang istri. Ya, maka disinilah kita perlu untuk berlemah lembut kepada mereka. Karena satu, mereka kehilangan sosok bapak, sosok ayah. Yang kedua, kehilangan sosok orang yang memberikan nafkah. Ya, karena bagaimanapun peran seorang ayah dalam rumah tangga ini sangat penting, terutama dalam menanamkan nilai-nilai dan juga mengajarkan tentang keteladanan. Ketika ayah sudah meninggal, maka anak kita kehilangan hal tersebut. Maka kitalah kaum muslimin, ya, yang hendaklah menjadi ayah bagi para anak-anak yatim. Mereka punya hak untuk kita apa? Dekati mereka. Mereka punya hak untuk kita sayangi. Oleh karenanya Nabi mengingatkan keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang mampu untuk mengkafil, bagi mereka yang mengurus anak-anak yatim. Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatimi fil jannah kahatain. Sesungguhnya aku bersama orang yang mengurus anak yatim seperti ini. Ya. Dalam hal ini, ya, sahabat yang mulia Sufyan, beliau ragu
ketika Nabi menunjukkan jarinya, apakah jari telunjuk dengan jari tengah atau jari telunjuk dengan ibu jari. Namun ini menunjukkan bahwasannya orang yang mengurus anak yatim akan sangat dekat nanti posisinya dengan Nabi SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin, tidak ada orang yang lebih besar cinta dan kasih sayangnya kepada anak yatim kecuali mereka yang dulu pernah merasakan keyatiman. Itu pasti. Ya, bagi mereka yang mungkin dulu pernah merasakan yang namanya keyatiman, maka mereka akan sangat sayang kepada anak-anak yatim. Oleh karenanya, hendaklah setiap kita berusaha. Saat ini kita di posisi kita punya anak. Ya. Kita tidak pernah tahu kapan Allah cabut nyawa kita. Yang menjadikan mungkin anak-anak kita menjadi anak yatim. Maka kalau kita berbuat baik, mudah-mudahan setelah kita meninggal ada orang juga berbuat baik kepada anak dan keluarga kita. Itulah yang dikatakan tadi, al-jaza'u min jinsil amal. Ya, kita berbuat baik kepada orang lain, maka Allah akan datangkan orang-orang yang nanti akan berbuat baik kepada keluarga kita. Maka saya selalu mengucapkan dan mengatakan, nasihati diri saya dan kita semua, hendaklah setiap kita berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Karena kita nggak pernah tahu, Pak, saat ini kita baik sama orang. Mungkin ada satu waktu di mana ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah, kita menyisakan anak-anak dan istri kita. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan, Allah datangkan orang-orang yang akan berbuat baik kepada keluarga kita. Itulah yang selalu sampaikan bahwa ketaatan, kebaikan seorang pemimpin rumah tangga akan sangat berdampak kepada keluarga. Baik ketika dia masih hidup ataupun ketika dia sudah meninggal dunia. Ini penting, Pak. Ya, kita nggak pernah tahu kita punya anak kecil saat ini. Mungkin Allah cabut nyawa kita, kemudian anak kita jadi yatim. Ya, maka kita tentu berharap ada orang-orang yang berbuat baik kepada anak dan keluarga kita. Oleh karena ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, ya azanillahu wa iyyakum, mengasihi, mencintai anak yatim ini perbuatan yang sangat agung. Bahkan di antara perkara yang dapat melembutkan hati-hati kita adalah berbuat baik kepada anak yatim. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dengan derajat hadis yang hasan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Albani di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, bahwasanya pernah satu hari ada seseorang yang mengeluhkan kerasnya hati kepada Nabi. Ada seorang yang datang kepada Nabi, dia keluhkan, ya Rasulullah, saya ini keras sekali hatiku. Maka apa Nabi? Maka apa saran dari Nabi SAW? Nabi mengatakan, atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hajatuka. Apakah engkau mau hatimu menjadi lembut dan mendapatkan hajatmu, apa yang kau minta kepada Allah, Allah kabulkan. Maka laki tersebut mengatakan, na'am. Maka kata Nabi, irhamil yatim. Berlemah lembutlah, berkasih sayanglah kepada siapa? Anak yatim. Wamsah ra'sahu. Kemudian apa? Usap kepalanya. Sebagai bentuk kita menyayangi anak yatim. Wa at'imhu min ta'amik. Kasih makan dari makananmu pada anak-anak yatim. Dan ingat ma'asyiral muslimin, kalau sekiranya ada anak yatim di lingkungan kita, tidak bisa makan, kita yang tanggung jawab semua. Kalau ada anak-anak yatim di RT kita, ada yang mereka nggak bisa makan, ada di antara mereka yang kesusahan, kita yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka cek, kalau kita mungkin diberikan amanah sebagai RT, RW, lihat ada berapa anak yatim di sekitar kita. Dan demi Allah ma'asyiral muslimin, ketika kita membantu anak-anak yatim, Allah akan muliakan hidup kita. Allah akan muliakan hidup kita. Ya. Dan betapa banyak orang-orang menjadi hebat dikarenakan keyatimannya. Keyatiman bukan sebuah yang aib. Bukankah baginda Nabi SAW juga terlahir dalam keadaan yatim? Bahkan ada sebuah buku menuliskan tentang para ulama, orang-orang yang terlahir dalam keadaan yatim dan mereka menjadi orang-orang hebat, menjadi para ulama. Ya, maka mereka adalah tanggung jawab kita. Maka mari kita cek di RT kita, di RW kita, di lingkungan kita, ada nggak anak yatim yang nggak bisa makan? Ini penting untuk kita fahami. Maka yang Nabi mengatakan, wa at'imhum min ta'amik yalinu qalbuka wa tudriku hajatuka. Ya, maka dengan kita berlemah lembut kepada anak yatim, memberikan makan dari makanan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan melembutkan hati kita dan Allah akan membuka hajat-hajat kita, keperluan-keperluan kita, kebutuhan-kebutuhan kita yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW sangat marah kepada orang-orang yang suka menghardik anak-anak yatim. Nabi mengatakan, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain. Ya Allah, sesungguhnya aku menganggap berat dosa orang-orang
yang menindas dua hak. Siapa itu dua hak yang dimaksud? Al-yatim wal mar'ah. Mereka yang menindas seorang anak yatim dan menindas wanita. Nabi mengatakan termasuk dosa besar. Termasuk sesuatu yang saya anggap besar. Kata Nabi, orang-orang yang suka menindas dua hak manusia. Yaitu anak yatim dan siapa? Para wanita. Ini menunjukkan ya perhatian baginda Nabi SAW tentang anak yatim. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara perkara penting yang harus kita fahami tentang anak yatim. Ini penting untuk kita fahami tentang definisi dan indikator anak yatim. Kapan seseorang dikatakan anak yatim? Maka para ulama mengatakan anak yatim itu man mata abuhu wa huwa shaghir wa lam yablugh sinnal bulugh. Ini harus garis bawahi. Anak yatim itu adalah anak yang bapaknya wafat sedangkan dia dalam keadaan masih kecil belum sampai usia balik, itu yatim. Jadi yatim itu bukan yang sudah balik, nggak dikatakan yatim, ya. Jadi nanti kalau ada pembagian, ya ada orang umurnya sudah 30 tahun dia datang, Pak, saya anak yatim. Bapak saya sudah meninggal. Nah, itu bukan yatim. Yatim itu orang yang apa? Bapaknya meninggal dan dia belum masuk usia balik. Siapa yang membuat definisi ini? Nabi SAW. Nabi mengatakan, la yutma ba'da ihtilam. Tidak ada keyatiman kecuali setelah mimpi. Yang dimaksud di mimpi di sini apa? Mimpi basah. Artinya ciri tanda seseorang sudah masuk usia balik. Jadi yatim itu di bawah usia balik. Ini penting terutama bagi para pengurus DKM, para pengurus RT, RW. Ketika mungkin mengumpulkan zakat, mengumpulkan donasi untuk dibagikan kepada anak yatim. Kategori yatim itu siapa? Anak kecil yang bapaknya meninggal belum masuk usia balik. Supaya apa? Supaya kita betul-betul tepat ketika memberikan santunan, memberikan zakat kepada anak-anak yatim. Lalu menjadi pertanyaan, Ustaz, ada anak yatim, sudah balik Ustaz, tapi dia miskin, fakir, nggak punya apa-apa. Kita bantu atau tidak? Ya bantu, karena kategorinya fakir, miskin. Jangan juga salah mendefinisikan, oh kalau begitu ada anak yatim, ya sudah umur 15 tahun, 16 tahun, tapi dia nggak punya apa-apa, fakir. Kemudian kata Ustadz kan miskin, yatim itu yang belum balik, akhirnya nggak dikasih. Ini juga salah. Ya, tentu kita berikan karena kefakiran dan kemiskinannya. Namun saya berbicara di sini tentang indikator seseorang dikatakan apa? Yatim. Nah, ma'asyiral muslimin, di dalam syariat kita berbeda antara yang meninggal bapaknya dengan meninggal ibunya. Yang meninggal bapaknya disebut yatim, yang meninggal ibunya disebut aji atau ajiyah. Ya, berbeda. Walaupun di kita di Indonesia yang bapaknya meninggal disebut yatim, kalau ibunya piatu. Ya. Nah, itu pengistilahan di dalam bahasa kita. Dan memang berbeda. Nah, pertanyaannya kenapa yang meninggal bapaknya disebut yatim, tapi yang meninggal ibunya tidak disebut yatim? Dan kalau kita berbicara tentang dalil-dalil tentang pentingnya kita untuk mengurus anak yatim, itu mereka yang memang bapaknya meninggal. Kenapa? Karena bapak itu tadi tugas pokoknya apa? Cari nafkah. Ketika bapaknya meninggal, siapa yang mau cari nafkah? Gak ada. Maka disitulah perlu kita kasihani. Karena tidak ada lagi yang mencari nafkah. Ya, wanita dengan segala keterbatasannya, artinya ya mereka memiliki hukum tertentu, berleluasa seperti laki-laki, keluar rumah, kerja sana sini, maka mereka menjadi tanggung jawab kita. Makanya yang kita harus perhatikan siapa? Anak-anak yatim yang bapaknya meninggal. Sebaliknya kalau ibunya meninggal, bapak, ya, walaupun mungkin secara perilaku mengurus bapak-bapak sulit untuk mengurus anak, ya beda dengan ibu, karena memang Allah memberikan ya fitrah kepada wanita itu bisa mengurus anak. Tapi kan kalau selama bapak masih ada, bapak masih bisa cari nafkah. Ya, makanya yang diperhatikan itu yang meninggal siapa? Bapaknya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan al-yatmu fi bani Adam bifaqdil ab wa fil bahaim bifaqdil Nah, ini bedanya. Yatim pada Bani Adam itu ketika kehilangan bapak. Disebutnya apa? Yatim. Karena tadi bapak yang mencari nafkah. Tapi kalau fil bahaim, binatang ternak atau hewan, itu disebut yatim ketika kehilangan ibu. Karena kan binatang itu yang biasanya mencari ikan makan siapa?
ibunya, induknya. Ya, maka dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Dan di sini Allah ingin mengingatkan kepada kita di antara sifat-sifat orang jahiliyah, mereka meremehkan, melemahkan, menghardik ya anak-anak yatim. Ya, bahkan di zaman jahiliyah para wanita dan anak yatim itu tidak mendapatkan warisan. Ya, dan mereka betul-betul bersikap sangat hina, ya, mencaci maki, menghardik anak-anak yatim. Maka Allah mengingatkan kepada kita, orang-orang beriman, jangan mencontoh orang-orang kafir yang karena mereka tidak beriman dengan yaumul jaza, akhirnya mereka bersikap sewenang-wenang dan menghardik siapa? Anak-anak yatim. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan sifat yang kedua. Orang-orang kafir yang enggak beriman dengan adanya yaumul ba'ats, yaumul jaza, akhirnya mereka akhirnya memiliki sifat wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ya karena tadi dia enggak percaya adanya hari pembalasan. Allah menyebutkan satu sifat di ayat ini, ya, agar kita memahami bahwa orang-orang kalau nggak beriman dengan hari akhir, ya sudah. Hidupnya pasti poya-poya, hidupnya pasti senang-senang. Karena dia nggak mikir ada konsekuensi apa setelah dia mati. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin, kita sebagai seorang beriman itu harus cerdas. Makanya Nabi mengatakan, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Nabi, adalah mereka yang selalu memperhitungkan dirinya, selalu introspeksi diri, dan beramal untuk setelah kematian. Ini bedanya kita orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Makanya ma'asyiral muslimin jangan pernah aneh. Selalu saya sampaikan, kalau kita melihat orang-orang yang tidak beriman, Allah kasih mereka rezeki yang banyak, Allah kasih mereka dunia yang banyak. Ya, sehingga mereka merasa bahwa saya menikmati dunia ini. Ya. Makanya Nabi mengatakan, ad-dunya sijnul muslim wa jannatu al-kafir. Dunia ini penjaranya bagi orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Biarkan mereka bersenang-senang dengan dunia. Dan itu pun sifatnya sementara. Berapa lama mereka hidup? Gak lama, 60-70 tahun sudah meninggal. Sisanya apa? Allah masukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, kekal selamanya di sana. Kita orang-orang beriman, jangan silau ketika melihat mereka jauh lebih maju. Mereka jauh lebih apa? Lebih kaya. Tidak apa-apa. Karena memang obsesi utama kita bukan dunia. Namun juga bukan berarti kita tidak boleh jadi orang kaya. Bukan berarti kita meninggalkan harta. Tetapi yang terpenting adalah jangan jadikan harta sebagai obsesi utama. Makanya Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu sebagai obsesi utama kami. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjutkan pada ayat ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh setelah adzan Isya. Sudah masuk? Belum? Tadi surah apa? Belum ya? Berapa menit lagi? Oh, 1 menit lagi. Baik. InsyaAllah kita lanjutkan setelah setelah adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kepada ayat yang ketiga. Di antara sifat orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan yaumul hisab dan yaumul jaza, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak mendorong memberi makan kepada orang miskin. Saking besarnya pengaruh orang-orang yang tidak beriman dengan yaumul jaza wa yaumul ba'ats, di mana mereka itu sudah pelit, gak mau ngasih makan orang miskin, bahkan mendorong orang lain pun tidak mau. Ya, kan ada orang pelit gak mau ngasih tapi nyuruh orang, gitu kan? Ini sudah pelit dan tidak nyuruh orang untuk memberi makan. Ya. Sampai-sampai dijelaskan oleh para ulama, ya sifat seperti ini adalah orang-orang yang seperti orang yang suka bermaksiat. Supaya dia tidak dianggap sendirian, akhirnya dia bermaksiat bareng-bareng.
pun orang-orang yang tidak mau memberikan makan kepada orang miskin. Kenapa dia nggak mau nyuruh orang ngasih makan sama orang miskin? Biar nggak kelihatan bahwa dia orang pelit. Sekarang begini, kalau ada 100 orang di sini, kemudian 99 orang suka bersedekah. Kelihatan nggak pelitnya yang satu? Kelihatan. Makanya dia nggak mau suruh orang lain ngasih makan orang miskin supaya dia tidak kelihatan rendah. Jadi ngasih nggak mau, nyuruh orang juga nggak mau. Ini pelitnya luar biasa. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa memang tidak akan pernah bercampur antara keimanan dan pelit di dalam satu hati. Makanya Nabi mengatakan, wala yajtami'u syuh wal iman fi qalbi 'abdin abadan. Kata Nabi, tidak akan berkumpul sifat kikir dan keimanan. Artinya begini, kalau orang masih ada keimanan di hatinya, sejatinya dia harusnya tidak kikir, tidak pelit. Ya, tapi orang yang nggak ada keimanan di dalam hatinya pasti dia pelit. Makanya Nabi mengatakan tidak akan pernah berkumpul sifat kikir dan keimanan dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Makanya betul lah apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis yang lain, was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti nyata keimanan. Kenapa para ulama mengatakan sedekah itu bukti nyata keimanan? Karena orang kalau ada iman di dalam hatinya, pasti dia mau sedekah. Ya, kenapa? Karena sifat manusia itu cinta kepada harta. Siapa di antara kita nggak suka uang? Siapa di antara kita nggak suka harta? Semua kita suka harta. Tapi yang membedakan adalah keimanan. Orang punya harta masih mau sedekah, berarti masih ada keimanan di dalam hatinya. Ya. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, di antara penyebab kenapa orang-orang yang tidak beriman tidak mau membantu dan memberi makan orang miskin, karena tadi dia nggak percaya bahwa apa yang akan kita keluarkan akan diganti sama Allah. Mereka nggak beriman dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apa yang kalian infakkan pasti Allah akan ganti. Ya, orang mereka nggak beriman, mereka nggak beriman adanya yaumul jaza, makanya mereka bilang ngapain kita sedekah? Rugi kita cari dunia kasih ke orang gitu kan? Kalau kita orang beriman kita keluarkan sedekah kita di jalan Allah, maka Allah pasti akan ganti. Walaupun sebagaimana saya ingatkan bahwa ganti itu tidak harus dengan nominal yang semisal atau yang lebih besar. Bisa jadi kita bersedekah dengan nilai sekian, Allah gantinya dengan berupa apa? Kesehatan, keberkahan umur, anak yang soleh. Jadi jangan selalu kita membayangkan bahwa saya sedekah 10.000 berarti saya harus dapat 100.000. Saya sedekah 100.000 dapat 1 juta. Saya sedekah 1 juta harus dapat 100 juta. Sehingga ketika itu tidak dapat akhirnya apa? Kecewa. Kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Saya sudah jual mobil saya. Ya, saya infakkan ke panti asuhan. Saya tunggu, saya punya kijang tahun 90-an. Saya pengen punya mobil tahun 2020, 2022, 2023. Kok nggak datang-datang? Katanya wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ini salah memahami. Jadi diganti oleh Allah tidak harus dengan apa? Materi. Ya mungkin kita keluarkan sedekah kita, Allah kasih anak yang soleh. Kita keluarkan rezeki untuk infak, Allah berikan kesehatan. Itu bagian daripada rezeki. Kemudian secara singkat ikhwatul Islam, penting bagi kita untuk mengetahui definisi fakir dan miskin. Ini penting, kenapa? Karena lagi-lagi kalau kita mungkin ditunjuk sebagai pengurus untuk menyalurkan infak, sedekah, zakat kepada fakir miskin, kita harus tahu definisinya. Para ulama menyebutkan bahwa fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang mencukupinya. Ya, misalkan ya ada seorang punya anak 5, sedangkan penghasilannya mungkin ya dia nggak punya pekerjaan tetap, serabutan. Ya, artinya dia nggak pernah berpikir hari ini bisa dapat uang, mungkin besok nggak dapat. Ya ini fakir namanya. Nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun miskin itu mungkin punya pekerjaan, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Anggaplah dia punya anak 10, ya atau anak 5. Ya mungkin gaji per bulannya cuma 500.000, nggak cukup. Itu miskin namanya. Jadi miskin itu dia punya penghasilan tapi tidak cukup untuk kebutuhan pokok. Itu namanya apa? Miskin. Ya, kalau fakir memang nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan. Jadi penghasilannya nggak tetap. Itu namanya orang
Fakir. Oleh karenanya sebetulnya definisi fakir miskin itu dijelaskan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun disebutnya Nabi itu menjelaskan definisi fakir yang dia mampu untuk menjaga harga dirinya. Nabi mengatakan laisal miskin alladzi yatufu 'alan nas tarudduhu luqmata wa luqmatan wa tamratu wa tamratan. Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling minta-minta untuk bisa makan 1 suap 2 suap, 1 kurma 2 kurma, bukan kata Nabi. Walakinnal miskin, akan tetapi orang miskin itu alladzi la yajidu ginan yugni. Bahwasanya orang miskin itu adalah orang yang tidak mendapatkan kecukupan untuk mencukupi kehidupannya. Nah, jadi miskin itu punya tapi nggak cukup. Ya, punya anak 10, mungkin gaji cuma 1 juta. Sedangkan anaknya sekolah semua. Ini kan berarti nggak cukup. Ini dikatakan apa? Miskin. Adapun fakir nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, bahkan dia nggak pernah tahu besok saya mau makan apa, itu namanya apa? Fakir. Nah, jadi ini penting juga ma'asyiral muslimin. Jadi kadang kan kita hidup di satu zaman sekarang, orang lebih suka dianggap miskin. Iya nggak? Ya, giliran ada pembagian sesuatu menganggap dirinya miskin. Padahal mungkin ya yang ibu-ibunya ya pakai emas, ya 5 jari cincinnya ada semua. Ya, suaminya penghasilannya besar. Tapi giliran ada pembagian sembako, pembagian, dia merasa bahwa dirinya miskin. Berarti ini kan nggak menempatkan dirinya sebagai pada tempatnya. Inti maksud saya bahwa kita harus nyadar diri, kita miskin atau fakir. Atau memang kita orang yang cukup. Kalau cukup jangan ngambil hak orang miskin. Ini juga penting yang harus kita garis bawahi. Ada orang-orang sudah nggak mau bantu orang miskin, justru hak orang miskin mereka ambil. Dan berapa banyak di zaman ini orang-orang yang sebetulnya bukan miskin, bahkan cukup, bahkan lebih dari cukup. Justru mereka lah yang mengambil hak orang-orang fakir miskin. Ya, ada pembagian yang harusnya seorang fakir miskin dapat sekian, dipotong sama dia. Ini zalim namanya. Ya, itu yang saya sampaikan. Betapa banyak orang yang punya penghasilan, orang cukup, tapi kadang menganggap dirinya miskin, sehingga hak-hak orang miskin mereka ambil. Ya, ini kedzaliman yang besar. Ya, orang-orang yang cukup, orang-orang hartanya sudah melimpah, tapi banyak hak-hak anak fakir miskin diambil sama dirinya. Nah, ini penting, makanya kita harus tahu definisi siapa? Fakir dan miskin. Banyak sekali sebetulnya para ulama mendefinisikan makna fakir dan miskin, namun berkutat pada hal tadi. Kalau miskin itu punya penghasilan tapi tidak cukup untuk kebutuhan pokoknya. Itu adalah orang miskin. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum, disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun wasafahum bi annahum yusallun. Lihat, di ayat ini Allah mensifati mereka itu salat. Yang salat saja Allah celah. Bagaimana yang enggak salat? Ya. Falaisu tarikina laha. Mereka bukan orang yang meninggalkan salat, kata Allah. Ya, lakinnahum sahun anha. Tetapi mereka lalai. Dengan cara apa lalainya? Satu, bitadhi'i awqatiha, menyia-nyiakan waktu salat, mengundur-undur waktu salat. Ini orang-orang yang kata Nabi, wail, celaka, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang salat tapi salatnya diakhir-akhirkan. Ya, enggak salat tepat waktu. Yang kedua, wa adami al-ihtimami bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Dikategorikan juga fawailul lil musallin adalah mereka yang tidak perhatian terhadap salatnya. Tidak menyempurnakan rukun salat, wajib salat dan sunnah-sunnah salat. Artinya yang penting salat sebagai penggugur kewajiban, sehingga salatnya enggak pengaruh pada dirinya. Ya, ada orang salat seperti patok ayam. Yang penting saya salat. Nah, yang penting saya sholat ini yang salah. Ya. Jadi dia sholat tapi tidak memperhatikan kekhusyuan sholat. Nah, dijelaskan di sini wa farqun baina sahwi anis shalah was sahwi fi shalah. Beda, Pak. Padahal bedanya cuma an sama fi. Kalau as-sahwu anis shalah sebagaimana di ayat ini fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun an salatihim. Berarti di sini satu, lalai terhadap waktunya. Yang kedua tadi lalai terhadap rukun sunnah wajib sholat. Bisa difahami? Tapi as-sahwu fis sholah,
Lalai dari sholat itu maksudnya lupa dari sholat. Ini luar biasanya bahasa Arab. Cuman bedaan sama fi aja beda. Jadi kalau as-sahwu fi sholat, itu bapak sholat, yang harusnya sholat duhur 4 rakaat, sholatnya 5 rakaat. Yang harusnya sholat duhur 4 rakaat, sholatnya cuma 3 rakaat. Itu namanya apa? As-sahwu fi sholat. Maka harus diganti dengan sujud sahwi. Tapi as-sahwu anis sholat, itu lalai karena mengundurkan waktu sholat atau tidak perhatian terhadap kekhusyuan sholat. Dan ini dua-dua yang as-sahwu anis sholat ini yang terlarang. Ya, adapun kita lupa, yaitu karena sifat manusia, makanya ada penggantinya dengan sujud sahwi. Ya, ini yang terlarang. Jadi sholatnya itu mengakhirkan waktunya. Ya, makanya Nabi mengatakan di antara sifat orang munafik, yaitu mereka suka mengakhirkan sholat sampai akhir. Makanya Nabi mengatakan tilka sholatul munafik. Yajlisu yarkubu syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Sifat orang munafik itu adalah dia duduk hingga matahari berada di antara dua tanduk syaitan. Artinya sudah matahari akan mulai apa? Tenggelam, baru di situ dia sholat asar 4 rakaat. Dan tidaklah dia mengingat Allah kecuali hanya sebentar. Lihat bagaimana Allah menggambarkan sifat sholatnya orang munafik, di mana mereka suka mengakhir-akhirkan sholat dan sholatnya mereka itu tidak khusyuk. Jadi jangan sampai kita mengikuti sifat orang munafik, yaitu mengakhirkan sholat dan tidak khusyuk di dalam sholat. Kemudian Allah katakan alladzina hum yuraun. Orang munafik itu sholatnya suka apa? Pengen dilihat. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Ya, orang munafik itu mereka ingin menipu Allah, padahal sejatinya mereka menipu diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka beranjak untuk salat, mereka malas. Nah, Allah ingin mengingatkan kita, jangan kita seperti orang munafik. Ya, kalau banyak orang baru semangat sholat, tidak ada orang diakhirkan sholat. Makanya Nabi mengatakan, athqalus sholat alal munafiqin, sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat apa? Isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena 2 waktu itu 2 waktu yang gelap. Dulu nggak ada lampu, sehingga apa? Aman, nggak ada yang orang lihat. Ya, giliran waktu terang baru mereka sholat karena dilihat oleh manusia. Maka kita jangan mengikuti sifat dan sholatnya orang-orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup wa yamnauna al-ma'un, dan sifat mereka orang-orang yang berdusta terhadap agama, mendustai hari kebangkitan, mendustai hari yaumul jaza, mereka itu enggan menolong dengan barang yang berguna. Al-ma'un, khilaf di antara para ulama apa maknanya. Sebagian mereka mengatakan bahwa al-ma'un itu adalah pinjaman. Sesuatu pinjaman yang bisa kita kembalikan. Nah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya mereka pelit. Sekalipun meminjamkan barang, nggak mau. Ya, makanya al-ma'un ini disebutkan, ay min syiddati bukhlihim yamna'unal ma'un. Karena saking pelitnya mereka, saking bakhilnya mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka tidak mau meminjamkan sesuatu, wa huwa yu'aru liwaqtin muhaddadin liyuntafa'a bihi wa yu'adu ila sahibih. Mereka itu tidak mau meminjamkan sesuatu yang padahal itu bakal dibalikan. Misalkan ada datang orang, Pak, saya minjem. Ya kalau zaman sekarang mungkin minjem mobil, minjem motor. Saya pasti balikin. Kita tahu dia ini orang amanah. Tapi karena saking bakhilnya, dia nggak mau ngasih pinjam. Atau mungkin ada tetangga kita minjem panci, minjem penggorengan, tidak dikasih sama mereka. Makanya di antara makna al-ma'un itu adanya perkakas rumah tangga. Disebutkan di sini, misal al-kidr, seperti apa? Panci, ya seperti ember misalkan, wal minhal seperti saringan, wal fa'as seperti apa? Kampak, ya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkakas rumah tangga. Ataupun meminjamkan sesuatu yang pada akhirnya sebetulnya dia akan mengembalikan. Namun saking pelitnya, ya, orang tersebut saking bakhilnya, ya, dia tidak mau meminjamkan sesuatu yang pada akhirnya akan dikembalikan. Jadi inilah salah satu sifat orang yang tidak beriman, di mana mereka adalah pelit, ya. Jika ada orang lain yang ingin meminjam sesuatu darinya, maka dia tidak ingin meminjamkannya, walaupun si peminjam telah menjanjikan saya bakal kembalikan pinjaman saya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin,
Surat yang mulia ini mengajarkan banyak sekali pelajaran, di antaranya kita menjauhkan diri kita dari sifat pelit, dari sifat bakhil. Karena tadi Nabi mengatakan, ya tidak akan pernah bersatu antara kebakhilan dengan iman. Maka selama ada keimanan di dalam hati kita, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Ya, jadilah orang-orang yang senantiasa menyayangi anak yatim, menyantuni fakir miskin, dan mudah-mudahan itu bagian daripada bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini dari tafsir surah Al-Maun bermanfaat bagi kehidupan kita. Maka insyaallah pada pembahasan berikutnya nanti kita masuk kepada surah Al-Kautsar insyaallah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.